Salam keluarga. Kali ini bersama saya, Marcel, anggota Komisi Kerasulan Keluarga, Keuskupan Agung Jakarta. Sehari-hari bekerja sebagai profesional keuangan dan saya memiliki keluarga dengan 3 anak. Dan hari ini bersama Romo Erwin. Halo semuanya. Nah Romo, hari ini saya mau bertanya terkait bagaimana orang tua sebagai pendidik dan inspirasi iman. Terutama anak zaman sekarang kan gampang mengambil akses dari internet, dari YouTube, dan mungkin buat kita susah menjabarkan tentang iman, apalagi mengalami Tuhan, gitu ya. Silakan Romo. Terima kasih. Keluarga Katolik dimanapun Anda berada, mengalami Allah itu sesuatu yang ya kita alami, sekarang ini kita alami. Kita sadar atau enggak itu bukan menentukan bahwa Allah bersama kita atau tidak gitu ya. Allah sudah bersama kita, Allah sudah menyertai kita, Allah juga bahkan bersama-sama kita mengerjakan segala sesuatu. Tetapi masalahnya adalah soal kesadaran kita. Kita sadar nggak disertai oleh Allah? Kita sadar nggak bersama-sama bekerja dengan Allah gitu? Kalau kita baca ya, bahkan dari kitab suci pun dikatakan, dari Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi pengalaman akan Allah atau mengalami Allah itu sesuatu yang sudah selalu dilakukan oleh Tuhan. Bahkan itulah pekerjaan Tuhan ya, karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia ingin supaya kita juga selamat, Dia ingin juga kita mengalami sukacita, Dia ingin juga kita juga mengalami bahwa kita tidak sendirian, maka Dia selalu menyertai kita. Nah, masalahnya adalah apakah saya percaya dan apakah saya berusaha untuk mengalami Allah itu yang sudah bersama-sama dengan saya. Bukan soal mengundang, jadi bukan soal memanggil Allah, tetapi kita menyadari atau enggak begitu, lebih ke arah sana gitu. Jadi misalnya anak-anak sebagai pelajar dan kadang orang tua mau ngajarin tentang pelajaran supaya nilainya bagus, apalagi mungkin kalau misalnya anak kecil ya, ngasih makan contohnya susah, masih main gadget melulu. Nah, gimana secara praktisnya Romo kita bisa mengalihkan perhatian mereka dalam mengundang Allah atau mengalami Allah itu sendiri gitu. Pengalaman akan Allah atau mengalami Allah itu sesuatu yang tadi saya bilang harus disadari ya, harus disadari, kita harus sadar, oh ya saya itu bersama-sama dengan Allah. Ketika saya mengajari anak-anak untuk misalnya belajar, untuk memberi nasihat kepada dia, misalnya kalau dia kebanyakan main gadget atau apa, itu ketika saya ngomong, ketika saya berbicara dengan anak-anak itu, pada saat itu Allah bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang kata-kata atau ucapan yang kita ucapkan itu juga bukan melulu dari inspirasi kita sendiri, tetapi entah dari mana Tuhan menganugerahkan, mulai dari sikap, mulai dari misalnya perkataan-perkataan kita, dan juga cara berbicara kita, tinggi rendahnya itu. Kalau orang yang bersama-sama dengan Allah artinya menyadari kehadiran Allah, dia akan mengatakan dengan benar. Masalahnya bukan bagaimana anak itu bisa berhenti bermain gadget, atau anak itu bisa berhenti bermain game, atau anak itu mulai bisa mau berdoa. Masalahnya adalah bagaimana saya sungguh-sungguh menyampaikan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan gitu. Karena kan bisa dikatakan, kalaupun kita menginginkan anak-anak itu lebih diam, menginginkan anak-anak misalnya nggak main gadget, siapa tahu Tuhan malah justru menginginkan itu. Katakanlah bahwa ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk beristirahat. Nah, mungkin pada saat itu kita ingin anak-anak belajar, tetapi Tuhan ingin anak-anak tuh masih butuh, karena anak-anak nggak bisa menyampaikan kebutuhannya juga kan. Mungkin anak-anak itu masih pengen dan membutuhkan permainan atau bermain, kan kita nggak tahu. Nah, Tuhan yang kalau kita bersama-sama dengan Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan itu gimana mendidik kita juga sebagai orang tua, saya kira kita akan mengatakan hal yang baik. Misalnya menunda
Oke, kamu boleh main tapi 10 menit lagi aja ya. Kok kayaknya saya mau ngomong nggak boleh, kok berasa kasihan ya. Oke, 10 menit. Tetapi saya juga nggak akan mengizinkan dia bermain terus-terusan. Terserah, nggak bisa. Nah, itu adalah salah satu yang menurut saya inspirasi dari Tuhan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Sebetulnya kesadaran itu yang sangat kita perlukan gitu. Nah, keluarga yang terkasih di rumah, kita itu sebetulnya sudah selalu bersama-sama dengan Allah ya. Sudah selalu Tuhan itu menyertai kita apalagi sejak Tuhan Yesus lahir di dunia ini dan disebut sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Maka kita harus menyadari semua ini kita lakukan itu nggak sendirian kok gitu loh. Semua yang kita kerjakan itu nggak sendirian kok. Semua yang kita lakukan itu nggak cuma kita sendiri yang berjuang gitu. Kita berjuang bersama dengan Dia. Nah, ketika kesadaran kita akan kehadiran atau akan penyertaan Tuhan itu hilang, atau bukan hilang tapi kayak tidak disadari gitu ya, kita jadi kayak bekerja sendirian, capek, kesel gitu. Atau mungkin juga merasa bahwa kok Tuhan biarin saya begini ya, kok Tuhan biarin saya nggak merasa nyaman ya, kok Tuhan begini. Nah, itu yang membuat kita ini jadi hilang orientasi. Orientasi kita hanya pada kebahagiaan gitu. Padahal kebahagiaan itu adalah hasil sampingan. Justru dalam perjuangan itu manusia menemukan sejatinya dirinya gitu. Justru dalam perjuangan itu manusia akan menemukan bahwa ini loh makna hidup saya, bahwa saya itu bisa gitu. Kan kadang orang ingin mencari sesuatu secara instan juga, anak-anak seperti itu sekarang ini ya. Tetapi dengan berjuang dan menyadari bahwa Allah bersama dengan saya nggak akan takut tuh menghadapi situasi-situasi yang menantang. Misalnya anak-anak rewel, atau mungkin anak-anak nggak bisa dikasih tahu, atau mulai memberontak, atau mulai tidak sesuai dengan pandangan kita. Itu sesuatu yang normal gitu loh. Dan ketika saya berbicara dengan Tuhan, ngobrol lah. Tidak harus dengan memulainya dengan doa-doa yang formal ya. Tetapi kita dengan ya sambil, aduh Tuhan, ini tolong Tuhan, aku percaya Kau akan memberi aku mulut yang baik supaya saya bisa menyampaikan kata-katamu kepada anak-anak ini. Jangan sampai saya salah ngomong. Tapi biasa aja gitu loh. Biasa aja, nggak perlu sampai dalam harus di ruang doa dulu, harus apa. Itu baik, tetapi cara itu kan kadang-kadang nggak nyampe karena situasinya on the spot saat itu pengen segera diselesaikan kan. Kita sudah berhadapan dengan anak-anak, Tuhan bantu saya. Misalnya ngomong begitu aja, Tuhan akan, kesadaran itu akan membuat saya jadi bisa menyadari, dan kesadaran itu ternyata disukai sekali oleh Tuhan. Jadi kalau saya tangkap dan saya pelajari, Romo Erwin menjadi inspirasi dan pendidik iman dimulai dari orang tuanya, menyadari dalam aktivitas dan komunikasi juga menghadirkan Tuhan. Jangan seakan-akan dia berjuang, marah-marah, mendidik dengan kekuatannya sendiri. Itu betul sekali ya. Jadi inspirasi itu otomatis akan menjadi inspirasi bagi si anak, karena kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu jauh lebih tertata gitu. Jauh lebih pengalaman akan Allah yang mengajar, Allah yang Allah yang benar-benar berbicara sendiri, sehingga kita seringkali kan karena kita banyak baca buku, yang buku ini baca ini, yang buku ngomong ini, yang ini harus ini, teorinya banyak banget ya. Itu benar, itu bagus, itu sangat menginspirasi dan mengisi. Tetapi akhirnya kan saya harus berkeputusan sendiri pada saat itu yang belum tentu cocok dengan contoh-contoh yang disampaikan di dalam buku. Nah, pada saat itulah kebijaksanaan saya sebagai manusia itu akan terlihat. Nah, bagaimana menjadi bijaksana bersama dengan Allah? Saya kira begitu. Nah, saya ada pertanyaan terakhir dan juga penting juga nih Romo. Karena pertanyaannya, kenapa sih zaman sekarang terutama ya, menjadi inspirasi iman itu penting buat anak-anak? Karena kan kira-kira banyak orang mungkin lebih penekanannya tadi, kebahagiaan, kesejahteraan, akal sehat, ya kan? Tapi jarang kita berbicara tentang menekankan menjadi inspirasi iman di dalam keluarga.
bagaimana memberikan pengenalan akan Allah di dalam keluarga. Nah, mudah-mudahan dengan jawaban Romo bisa menjadi inspirasi untuk keluarga-keluarga muda bahwa kenapa menjadi inspirasi iman penting di zaman sekarang. Mungkin pertanyaan terakhir saya sih itu. Ya. Jadi itulah sebabnya saya sering menyampaikan bahwa penting banget sebelum orang menikah itu ada persiapannya. Persiapan itu bukan hanya persiapan finansial atau persiapan ya karena sudah dewasa, sudah sampai umurnya dan lain-lain yang berkaitan dengan hal itu, yang requirements lah. Tetapi salah satu persyaratan itu adalah dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani artinya sudah mantap hidup berimannya gitu. Dengan kemantapan hidup beriman ini berarti sudah merasa dan tidak akan pernah berpaling bahwa Tuhan itu memang bersama-sama dengan dia, dengan saya dan juga dengan pasangan. Supaya apa? Supaya saya bisa mendidik anak-anak dengan baik. Kalau saya sudah tahu bahwa itu penting, maka kedewasaan saya itulah yang akan membuat saya menjadi inspirator. Saya bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak saya. Itu kalimat Anda semua misalnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara menunjukkan bahwa saya begitu dekat. Misalnya nggak lupa. Kalau orang-orang yang masih gamang hidup berimannya tuh kadang misa, kadang enggak. Kadang berdoa, kadang enggak gitu. Ya, kadang percaya, kadang enggak. Tapi kalau orang sudah matang hidup berimannya, kematangan ini tidak perlu harus mencapai usia 40 tahun dulu baru matang, enggak. Masih muda pun juga bisa kalau persiapannya baik, kalau dipersiapkan baik oleh orang tuanya. Jadi ini turun-temurun ceritanya nih ya. Maka saya akan bisa mempersiapkan diri saya menjadi inspirasi. Soal makan, soal berdoa. Makan bagaimana berdoa? Tidur berdoa enggak? Soal mau jalan sekolah, mau belajar, anak-anak dilatih berdoa enggak? Soal sikap di dalam misa, entah misa online, entah misa offline, ya kan? Bagaimana orang tua itu tetap konsisten gitu ya, menyampaikan inspirasinya. Itu akan sangat baik juga bagi anak-anak mendapatkan itu dari kedua orang tuanya. Jangan cuma satu. Karena kalau cuma satu, nanti yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa, saling bertentangan dan akhirnya nggak dapat apa-apa juga. Kenapa? Karena anak-anak bingung nih. Yang satu strict banget, yang satu loose banget gitu. Yang satu kok longgar bener. Akhirnya tidak menjadi inspirasi. Jadi yang pertama dianya sendiri baik, dianya sendiri mampu menjadi seorang inspirator bagi anak-anaknya, tetapi juga harus mempunyai kesatuan dengan pasangannya yang kedua. Sehingga kerjasama ini menghadirkan inspirasi yang mantap gitu, bukan inspirasi yang sini kayak angin bertiup, kadang dari kanan, kadang dari kiri, atas, kadang bawah, kadang barat, utara, selatan. Itu sangat membingungkan bagi anak. Saya kira itulah fungsi inspirasi buat kita. Oke. Terima kasih keluarga untuk kebersamaan hari ini. Semoga masukannya memberkati kita semua. Terima kasih.